Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azharul Uluil Maknun. Saya dari kelas 3 PIC dengan NIM 2241104022124. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Halim MPD. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu menurut Dongeng dan kawan-kawan pada tahun 1993, pada pemilihan dan penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada beberapa hal ya. Nah, jadi yang pertama itu ada analisis karakteristik siswa. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui atau menganalisis karakter yang dimiliki oleh siswa, karena setiap siswa itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita harus dapat memahami setiap karakternya siswa itu sehingga kita dapat melakukan sumber belajar dengan baik. Apabila kita sudah mengetahui karakteristik setiap siswa, maka kita akan dapat melakukan sumber belajar yang baik. Nah, yang kedua itu adanya tujuan dan isi yang instruksional. Nah, setelah menganalisis beberapa karakteristik siswa itu, selanjutnya itu kita harus mempunyai tujuan dan isi yang instruksional, karena pastinya kita melakukan sumber belajar itu agar mencapai tujuan, agar siswa-siswa itu dapat mendapatkan pelajaran yang baik. Nah, yang ketiga itu adanya strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, setelah mengetahui tujuan apa kita untuk melakukan sumber belajar, selanjutnya itu kita harus memiliki strategi-strategi untuk pembelajaran itu ya. Nah, seperti yang sudah saya pelajari di mata kuliah strategi pembelajaran, jadi kita dapat menerapkan ada beberapa strategi pembelajaran, yaitu ada CTL, terus ada active learning, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui tujuan, nanti kita akan menggunakan beberapa strategi agar siswa itu dapat mendapatkan pelajaran dengan baik. Selanjutnya itu yang keempat, itu adanya strategi penyampaian. Nah, setelah kita mengetahui strategi untuk pengorganisasian pembelajaran, selanjutnya itu kita harus menyusun strategi atau membuat strategi untuk penyampaian materinya. Nah, karena pasti setiap siswa itu memiliki memiliki strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya ada anak yang ini itu paham hanya dengan mendengarkan ceramah dari guru, ada yang harus ditulis materinya dan sebagainya. Jadi nanti guru harus menyesuaikan strategi penyampaian materinya dengan beberapa karakteristik siswa. Yang kelima itu adanya strategi untuk pengelolaan pembelajaran. Nah, jadi setelah strategi pengorganisasian, terus ada penyampaian, nah selanjutnya itu ada pengelolaan. Nah, nanti di sini kita akan melakukan strategi untuk mengelola bagaimana pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dengan sumber belajar yang sudah ditentukan tadi ya. Nah, yang terakhir itu adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil dari pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan beberapa strategi tadi, selanjutnya itu ada pengembangan prosedur-prosedur yang prosedur pengukuran dari hasil-hasil pembelajaran tadi. Nah, gunanya untuk mengembangkan hasil pembelajaran agar dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Nah, jadi beberapa sumber belajar berbasis multimedia itu dapat digunakan di beberapa mata pelajaran ya. Nah, contohnya itu dapat digunakan di mata pelajaran fikih, ada SKI, dan juga ada akidah akhlak. Nah, di sini yang pertama itu kita menggunakan sumber belajar berbasis multimedia untuk mata pelajaran fikih. Di sini saya mengambil seperti
macam-macam puasa ya. Nah, di sini nanti saya akan membuat PowerPoint atau sebuah presentasi gitu ya. Nah, nanti di situ itu kita menggunakan aplikasi Canva, di mana itu aplikasi yang berbasis dengan AI, nah atau artificial intelligence. Nah, di situ nanti kita dapat mencantumkan beberapa poin-poin mengenai apa saja pengertian puasa, jenis-jenis, macam, terus ada hal-hal yang dapat membatalkan dan sebagainya itu di PowerPoint tersebut, dan kita nanti akan membuatnya dengan secara semenarik mungkin. Nah, selanjutnya itu kita dapat menggunakan video pembelajaran. Nah, di mana itu nanti kita diisi dengan seperti lagu-lagu atau beberapa poin-poin dalam puasa tersebut agar anak itu tertarik dan dapat mudah mengingat pelajaran. Nah, selanjutnya setelah nanti anak-anak sudah memahami materi, nanti kita akan membuat sebuah kuis atau sebuah tanya jawab seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran di SKI. Nah, di sini itu bisa menggunakan timeline atau kita nanti membuat beberapa urutan kejadian-kejadian seperti datangnya agama Islam ke Nusantara gitu ya, seperti nanti dibawakan oleh Wali Songo. Nanti kita buat beberapa timeline kejadian gitu, nanti dari Sunan Bonang, terus nanti siapa nanti kita urutkan dengan menarik mungkin. Nah, dapat juga digunakan dengan aplikasi Canva ini. Nah, di aplikasi ini kan kita tidak hanya menggunakan untuk PowerPoint atau membuat mind mapping, tapi kita juga bisa membuat beberapa media untuk pembelajaran. Selanjutnya nanti kita akan mengadakan kuis juga nih. Nah, kuisnya itu kita pakai dari situs Quizizz. Nah, dimana nanti isinya itu berisi tentang soal-soal atau soal kuis yang soal pendek-pendek itu, agar anak-anak itu bisa mengingat urutan masuknya Islam ke Nusantara gitu. Nah, yang terakhir itu di pembelajaran akidah akhlak. Nah, di sini itu kita dapat menggunakan seperti Mentimeter ya untuk kuisnya. Nah, di sini nanti kan kita menggunakan metode ceramah. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan PowerPoint atau menggunakan beberapa situs AI yang mendukung untuk pembelajaran akidah akhlak ini. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan juga beberapa strategi pembelajaran, seperti kita menggunakan studi kasus. Nanti anak-anak akan menyampaikan pendapatnya mengenai studi kasus itu. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membuat kuis juga, yaitu dengan menggunakan Mentimeter, di mana ini tuh dari artificial intelligence juga atau dari AI juga yang berbasis AI. Nah, jadi nanti kita tetap akan menggunakan multimedia untuk pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, yang pertanyaan terakhir itu, jadi apa sih AI itu? Nah, jadi AI itu atau artificial intelligence itu merupakan kemampuan komputer atau robot ya, yang di situ tuh dikendalikan untuk membuat melakukan tugas apapun yang biasanya dilakukan juga oleh manusia dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sistem itu. Jadi nanti di AI ini isinya itu kayak sistem yang memiliki kecerdasan buatan, dan itu pun buatan dari manusia, tetapi nanti di situ AI ini dapat menjawab beberapa masalah atau tantangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi AI ini dapat membantu juga manusia dalam menghadapi masalah seperti di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Nah, jadi karakteristiknya itu AI ini juga memiliki karakteristik ya. Nah, contohnya itu seperti kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi si AI ini dapat merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang itu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita misal punya masalah tetapi kita bingung dalam menyelesaikan masalah dan
masih sulit untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan, nah nanti kita dapat dibantu dengan AI ini, begitu. Jadi AI ini juga memiliki banyak kelebihan untuk membantu manusia, tetapi kita juga perlu mewaspadai dan kita itu tidak boleh berkegantungan kepada AI ini, karena nantinya pasti manusia akan ketergantungan terhadap AI. Apabila AI ini digunakan untuk sumber belajar, ini sangat berguna dan sangat efektif untuk menunjang pembelajaran ya, karena di pendidikan saat ini atau pembelajaran saat ini itu kita sudah berbasis dengan multimedia, di mana guru-guru atau pendidik itu harus pintar dalam mengolah atau mengkreasikan sebuah teknologi ya, seperti menggunakan AI ini. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi di soal yang kedua, guru itu dapat menggunakan beberapa situs-situs AI yang menunjang untuk jalannya pendidikan, pembelajarannya. Nah, contohnya itu seperti tadi itu ada Mentimeter. Nah, di Mentimeter ini nanti kita akan menulis soal. Nah, di situ nanti murid-murid dapat menjawabnya dengan benar ya, gitu. Dan kita juga dapat menggunakan beberapa situs-situs AI, di mana situs-situs yang berbasis AI ini sudah sangat banyak dan mendukung dalam pembelajaran juga. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bagus untuk pendidikan, tetapi juga jangan disalahgunakan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.